Si Paula Brajo ini hapus CCTV bukti dia nggak tahu ada kebersamaan sama selingkuhannya di rumah. Ya, waktu dia umroh, dia itu kayak bipolar. Detik-detik Buya sentil Baim Wong, soal hak asuh hingga sosok suami yang zolim terhadap istri. Baru-baru ini Buya Yahya sentil soal prahara rumah tangga Baim dan Paula. Meski memang tak ada kaitannya, ternyata Buya jangan sampai dialami oleh yang lain. Soal hak asuh tentu harus ada di ibunya kalau anak masih di bawah umur 7 tahun. Selain itu dalam Islam ditegaskan harus saling menjaga aib terutama istri dan anak-anak. Sebuah rekaman viral di media sosial. Diduga percakapan tersebut Paula Verhoeven dan Baim Wong. Diduga di dalam isi percakapan tersebut Baim Wong memergoki chatting atau WhatsApp dari Paula Verhoeven dengan seseorang dan chatting tersebut berisi chattingan mesra. Gimana menurut pendapat kalian? Kira-kira ini rekayasa atau settingan? Kamu mau ngajak aku loh. Kamu di sini berusaha untuk nurut sama aku dan baik sama aku. Iya. Setelah itu di belakang aku, misalkan kamu makan, aku sering kamu di kamar mandi, aku sering agak bertanya, aku nggak bodoh sayang. Kamar mandi berapa 2 jam, ngapain? Kecuali chatting. Gak bodoh aku. Terus aku pernah nanya sama kamu. Hah? Kamu aja sekarang diem, karena tahu semuanya aku. Aku tahu semuanya. Tapi kenyataannya. Tunggu dulu, biar aku ngomong dulu. Kenyataannya kamu manipulasi semuanya. Dan aku nggak ngerti buat apa, kamu tinggal minta. Aku nggak pernah bilang enggak, kamu minta satu kali pun. Kalau aku tegas, itu berarti ada kebaikan di situ. Jangan menggampangkan uang. Sesimpel itu. Tapi kamu dari hari pertama sampai berapa tahun yang lalu, kamu dikasih 80 juta per bulan. Men, 85 juta plus keluarga kamu 100 juta per bulan. Kurang apa? Sayang, Kamu ngomongin orang, kamu suami kamu. iya sayang, makanya aku sadar. Pas aku umroh itu, aku berdoa, emang aku udah, kamu lihat sendiri chattingannya udah nggak ada sejak aku umroh. Dengerin aku. Aku di situ aku sadar selain. Dengerin aku. Aku bener-bener. Dengerin aku dulu. Aku kan WhatsApp aku nih, umroh doa. Salah satunya adalah mudah-mudahan aja kamu dapat rezeki yang halal, bener ya? Isi DM-nya apa? Isi DM-nya apa? Aku baca. Iya, aku doa di rumah Allah nih langsung nih. Mudah-mudahan dia dapetin yang dia zolimin saya. Pas waktu. Rubuh kantor yang itu tuh, gimana? Di BSD. Jawab doa gue. Kamu kira aku nggak tahu Paula Verhoeven? Aku nggak bahas tuh. Hai guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang kasusnya Baim Wong. Nah, perceraian Baim Wong dengan Paula ya. Dan ini ada beberapa info dari mereka ya, kabar terbaru dari mereka ya. Gak ada penyesalan, itu lebih duluan, pasti belakangan katanya gitu guys. Dan kita lihat beberapa infonya dan ada beberapa komentar juga dari mungkin dari public figure atau netizen gitu guys ya. Kita lihat beritanya seperti apa dari Baim dan Paula guys. Wah, seru nih, makin panas ya. Rovan terbukti selingkuh di pengadilan, tapi Waduh. masih membantah dirinya tidak selingkuh. Waduh, padahal sudah ada bukti rekamannya loh guys. Mau tahu nggak kalian bukti rekamannya? Jangan lupa follow dan like dulu video ini dan tonton sampai habis. Nah, Oke, dengar tuh, selamat tonton. mendengarkan. Kamu mau ngajak aku loh. Kamu di sini berusaha untuk nurut sama aku dan baik sama aku. Kok rekamannya bisa tersebar ya? Apa sengaja disebar? Setelah itu di belakang aku, misalkan kamu makan, aku sering kamu di kamar mandi, aku sering agak bertanya, aku nggak bodoh sayang. Kamar mandi berapa 2 jam, ngapain? Kecuali chatting. Gak bodoh aku. Terus aku pernah nanya sama kamu. Hah? Kamu aja sekarang diem, karena tahu semuanya aku. Aku tahu semuanya. Tapi kenyataannya. Tunggu dulu, biar aku ngomong dulu. Kenyataannya kamu manipulasi semuanya. Dan aku nggak ngerti buat apa, kamu tinggal minta. Aku nggak pernah bilang enggak, kamu minta satu kali pun. Kalau aku tegas, itu berarti ada kebaikan di situ. Jangan menggampangkan uang. Sesimpel itu. Tapi kamu dari hari pertama sampai berapa tahun yang lalu,
Kamu dikasih 80 juta per bulan. 80 juta sebulan guys, lumayan guys ya. Wow, 80 juta sebulan guys. Nah, kita lihat lagi guys. Masa lalu Baim Wong pakai Waduh. narkoba diungkit usai bestie Nikita Mirzani diduga sentil Paula soal HIV. Gue sepakat kalau Paula itu salah memilih suami. Kalau gue nonton podcastnya Bang Deddy Corbuzier di menit 10:38 itu menunjukkan poin-poin penting di dalam perceraian tersebut. Ini gue mohon maaf kepada Paula ya untuk membahas ini gitu ya, karena ini hal sensitif, tapi sudah ditayangkan ke publik sehingga gue bisa mereactionnya. Di menit 10:38 itu dia berbicara tentang KDRT ya, secara tidak langsung asumsi gue mengatakan bahwasannya memang terjadi KDRT entah dalam bentuk verbal ataupun non verbal ya. Nah, dan juga menurut gue cocok sih anaknya di Paula. Kenapa? Paula ini sedikit dizolimi atau mungkin banyak dizolimi oleh Baim Wong. Terlihat dari video-video anaknya, kayak yang anaknya tuh bilang begini. Ini ada videonya ya. Waduh guys. Nih, kira rekaman percakapan Baim Wong dengan Paula. Verhoeven tahu bahwa dia sedang direkam, mungkin tidak seperti ini. Ya bisa jadi Paula Verhoeven akan memberontak ya ketika ternyata percakapan dengan suaminya itu direkam. Akibatnya sekarang ini adalah rekaman-rekaman itu yang Paula sendiri tidak tahu akhirnya dijadikan sebagai senjata untuk membunuh karakter daripada Paula sendiri, senjata untuk dijadikan sebagai sarana menjatuhkan harkat dan martabat Paula sendiri. Ini sangat ironis. Benar sih ya. Kok bisa ya sempet-sempetnya Baim Wong merekam gitu ya pada saat kondisi seperti itu. Kalau orang yang lagi ini mah boro-boro berpikir untuk merekam ya, paling lagi amarah gitu yang lihat orang pasangannya selingkuh ya paling ngambek-ngambek gitu lah apalah gitu. Tapi ini sempet-sempetnya gitu merekam dan udah gitu dibuka aibnya lagi ya. Kalau pacaran masih mending, ini suami istri nggak mikir dampak kedepannya untuk anak gitu ya guys ya. Kalau aku sih mikirnya dampak untuk anak ya. Padahal banyak juga ya public figure yang mereka apa ya, contoh siapa ya waktu itu aku pernah lihat kasusnya siapa gitu ya, selingkuh bukan selingkuh apa ya, perceraian tapi pasangannya itu nggak saling buka aib gitu ya. Begitu selesai ya sudah gitu guys, nggak diumbar-umbar seperti ini ya. Kalau kayak gini kasihan anak gitu sih menurut aku ya. Dan Baim Wong tuh tidak memikirkan ke situ gitu guys ya, karena ini dampaknya besar sih buat anak psikologinya ya untuk kedepannya ya menurut aku gitu guys. Dan Baim tidak memikirkan sampai situ ya, dia lebih egonya memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Ya walaupun entah benar apa enggak kesalahan dari Paula ya, mungkin ada kesalahan tetap saja ya. Dia sudah mempunyai anak, kecuali dia nggak ada punya anak gitu ya. Ya kalau punya anaknya mau nggak mau ya harus menutupi gitu ya kejelekan. Toh pada akhirnya juga orang juga akan tahu sendiri gitu ya, lambat laun kalau ini ya, tanpa harus diumbar-umbar seperti ini guys ya, menurut aku gitu. Dan kita lihat lagi ada komentar apa lagi guys. Oh ya, pesan yang di WhatsApp itu benar dari handphone suami saya. Nah, terkait ini sih pesan di WhatsApp istri nih kok saya angkat bicara katanya guys. Waduh. Tapi terkait siapa isi yang pesan komentar? itu karena pesanan, jadi bukan buatan suami saya. Waduh. Bahkan saya sendiri tahu dan melihat siapa yang menyuruh suami saya. Waduh. Pasti nanti akan terungkap, masih ada semua bahwa suami saya juga jadi korban. Jadi korban? Waduh, kita lihat lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan sayang. Aku mau cerai. Waduh, titik-titik Baim Wong minta cerai, rekaman suaranya guys. Aku mau cerai, tapi ini ada lagu ya, jadi aku skip ya guys, karena ada lagu. Maafin aku ya. Tuh lihat, maafin aku ngomongin ya, udah aku ya mencuri hati pertahanan lagi cenah. Aku udah minta maaf sayang. Iya, tapi nggak boleh. Aku nggak perlu tahu kamu ngapain sama dia, nggak ada apa-apa tuh gimana. Kamu udah bohong. Nah, itu nggak boleh. Iya. Nah, aku tadi udah ngomong cerai 3 kali. Udah nggak mungkin ditarik, udah ditulis. Astagfirullahaladzim. Iya.
Waduh, kok sempet-sempetnya aku bener-bener bingung nih. Kok sempet-sempet yang rekam gitu ya, setiap bagian tuh dia rekam. Pinter sekali nih buat mencari konten ya. Waduh, emang Kalau sutradara. saya nyaraninnya Baim jangan terlalu terbuka lah untuk alasan Benar. apapun, apalagi belum bisa membuktikan kalau misalnya penyakit tersebut itu memang benar ya, memang benar diidap gitu. Tapi kalau saya nggak yakin sih, karena sebelum kejadian ini kan juga pernah saya punya konflik ya dengan Baim, walaupun itu bukan personal, tapi video-video pranknya, kasus-kasus pranknya itu ngebuat saya kayak memang dia adalah orang yang ceroboh, orang yang nggak mikir panjang, dan orang yang asal-asalan gitu loh. Benar. Institusi saja bisa dia tipu gitu, masyarakat pun banyak kan konten dia yang seolah-olah manusiawi tapi kan enggak gitu. Dari kehidupan Paula dengan circle-nya yang begitu kerennya gitu ya, tiba-tiba dengan Baim yang harus buat konten prank, jatuh-jatuh, jadi gembel, itu kayak nggak cocok sih, salah pilih suami menurut saya. Waduh guys, gimana guys kalau pendapat kalian? Kali ini aku setuju dengan pendapatnya Zanzabella guys. Kalian setuju gak? Tulis di kolom komentar ya. Kalau aku sih mikirnya gini ya, dampak ke depan untuk anak ya. Apalagi jejak digital itu nggak akan pernah hilang guys. Dan buat kalian ya entah dimanapun, ketika kalian punya masalah atau mungkin seperti ini gitu ya, ya kalau kalian punya aib untuk pasangan kalian dan untuk mau cerai juga ya udah jangan diumbar-umbar lah, kasihan ya, apalagi kalau kalian public figure ya, entah selebgram atau apa gitu ya, itu akan jadi aib ya keluarga atau anak ya, apalagi kalau kalian sudah punya anak ya, ya lebih baik selesaikan udah gitu ya, diam udah, nanti juga orang juga bakal tahu sendiri gitu ya orang seperti apa gitu ya, kalau emang yang salah siapa gitu guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat beberapa info dari Paula dan Mbak Im ini guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. See you guys.